Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah, mahasiswi PPG Transformasi batch 4 tahun 2025 LPTK UIN Wali Songo Semarang, nomor induk mahasiswa 25031172724. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Darwata Gelempang pada kelas 4, pelajaran akidah akhlak, materi iman kepada Nabi dan Rasul, subbab sifat-sifat Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Sudah sarapan? Sudah. Tadi pagi berangkat dari rumah gimana cuacanya? Cerah? Cerah. Enggak hujan ya? Ya, oke. Silahkan sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya mana ya? Oke, silahkan disiapkan dulu, pimpin berdoa. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Semoga nanti setelah kita berdoa, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Ya, sebelum memulai belajar, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Diperhatikan ya, nanti untuk yang hadir, untuk yang putra silahkan jawab hadir ya. Untuk yang putri jawabnya apa ya? Hadir. Ya. Ubaidillah Ali. Adifa Arsyila Safina. Akmal Bilal. Albi Fatih Arafif. Anindita Hasna. Ya, Afid Sahanam. Hadir. Aska Febrian. Hadir. Cahyani Altafunisa. Hadiroh. Chelsea Rara. Dika Aura Fatihah. Faridatul Afifah. Fayadna Gendra Rahman. Felix Gani Pranaja. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengingat dulu bahwa kita ini semua adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan siapa? Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lafalkan dulu ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Kita baca dulu surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Qur'an. Silahkan pemimpin ketua kelasnya mau memimpin. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu, kecintaan kita semua kepada Allah semakin bertambah. Iya. Kemudian sekarang silahkan keluarkan buku modul pembelajaran agama Islamnya dari dalam tas kalian, kemudian dengan buku tulis dan alat tulisnya. Silahkan dikeluarkan. Silahkan bukunya dibuka ke halaman 39. Sudah? Ada yang tertinggal bukunya? Tidak ya? Ya, alat tulisnya sudah dibawa semuanya? Sudah. Ya, sekarang sudah dibuka halaman 39. Guru akan bertanya tentang materi sebelumnya. Kemarin kita semua sudah belajar tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul ya. Nah, coba masih ingat enggak apa itu arti dari iman? Siapa yang tahu arti dari iman? Ya, silahkan. Iman artinya percaya. Betulkah iman artinya percaya? Betul sekali. Iman artinya percaya. Kemudian mengapa kita kok harus harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena Nabi dan Rasul adalah utusannya siapa ya? Utusannya Allah ya. Karena Nabi dan Rasul juga memiliki sifat-sifat terpuji. Ya, sifat-sifat terpuji. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat yang sangat terpuji. Salah satunya adalah jujur, betul sekali, jujur atau sidik, itu ya. Nah, kemudian nanti di hari ini kita akan belajar ke submateri sifat-sifat Rasul. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul. Nah, sifat-sifat Rasul pada hari ini akan membawakan tujuan pembelajaran, yaitu anak-anak nanti diharapkan mampu mengenal dan meyakini bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu dari rukun iman yang wajib diyakini, ya, serta diharapkan juga nanti anak-anak dapat meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul serta mengamalkannya kepada
guru, orang tua, teman-teman, ya, sebagai bentuk amal ibadah mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak, kalian tadi malam di rumah sudah belajarkah? Untuk mempersiapkan belajar hari ini, apakah kalian belajar tadi malam? Belajar. Ya, pernahkah kalian di rumah berkata jujur dengan orang tua kalian? Pernah. Pernahkah kalian di sekolah berkata jujur dengan teman-teman kalian? Menasehati teman-teman kalian ketika melihat teman kalian misalnya ada yang bertengkar, ada yang bermusuhan, apakah kalian menasehati teman kalian? Menasehati tidak? Iya, dari semua sikap yang kalian lakukan, jujur dengan orang tua, kemudian menasehati teman, kemudian kalian belajar, itu semua adalah contoh-contoh dari meneladani sifat-sifat Rasul. Ya, karena sifat Rasul itu banyak yang terpuji, hampir semua sifat Rasul itu terpuji. Berkata jujur, kemudian apalagi ya? Menyampaikan hal-hal yang baik, wahyu dari Allah untuk umatnya. Kemudian apalagi? Dapat dipercaya. Terus ada lagi, Rasul itu orang yang sangat pandai, ya, sangat pandai, sangat bijaksana. Maka dari itu kalian harus bisa mencontoh sifat-sifat terpujinya Rasulullah. Jangan dipilih-pilih ya, tapi semuanya. Baik itu berkata jujurnya, menyampaikan, kemudian dapat dipercaya, terus ada lagi pandai, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu, ya, biar semangat ya. Silakan ketuanya mau menyiapkan dulu teman-temannya. Mari kita semangat teman-teman. 1, 2, 3, satu, 1, 2, Oke, semangat buat kita semua. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sudah siap belajar? Sudah. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bu Guru ada beberapa pertanyaan ya. Nanti yang jawab silahkan tunjuk jari kalian ya. Siapa Rasul yang paling kalian kagumi akhlaknya? Ya, Mama silahkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temannya juga kagum dengan Nabi Muhammad? Iya, favorit ya, favoritnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa sih kita kok kagum dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bisa jawab? Kenapa? bersifat jujur atau amanah. Ya, karena Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Ya, memiliki sifat jujur. Kalian semua mau meniru sifatnya Nabi jujur? Ya, harus meniru ya. Setelah kita tahu bahwa dalam diri Rasulullah terdapat sifat-sifat terpujinya. Sekarang silahkan kalian simak video yang akan Bu Guru tayangkan dengan baik. Perhatikan ya. Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umatnya. Kemudian, mengapa penting mengetahui sifat Rasul? Meneladani kepribadian Rasul akan memperkuat keimanan kepada Allah dan Rasul. Karena Rasulullah merupakan ciptaan Allah, maka ketika kita mengetahui sifat-sifatnya, kita akan selalu
meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, apa saja sih sifat Rasul itu? Sifat Rasul Allah dibagi. Tadi dari video pembelajaran yang sudah Bu Guru tayangkan, apakah kalian tadi memperhatikan dari awal sampai akhir? Ya, dari video tadi bahwa ya sifat-sifat Rasul dibagi menjadi 3 macam. Ada sifat wajib, kemudian ada sifat mustahil, kemudian ada sifat jaiz. Sifat wajib Rasul ada 4 ya, sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Kemudian sifat mustahilnya Rasul juga ada 4 ya, kidzib, kitman, terus khianat, kemudian balada. Kemudian sifat jaiznya Rasul hanya ada 1 ya, ar-ra'dul basyariyah, yaitu sifat semua yang ada pada manusia itu pun ada pada Rasul. Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah tidur, ya, merasa lelah, merasa capek, gitu ya, itu sifat jaiz bagi Rasul. Oke, sekarang coba dari video pembelajaran tadi, kemudian dari penjelasan Bu Guru akan bertanya, ya, sifat-sifat Rasul itu tadi dibagi menjadi berapa ya? Menjadi berapa? 3, betul, menjadi 3. Coba sebutkan. Siapa? Coba sebutkan. Siapa yang mau menjawab? Dibagi menjadi 3. Coba sebutkan. Apa saja? Sifat wajib, mustahil, kemudian sifat jaiz. Betul? Ada sifat wajib, sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Ya. Kemudian sifat wajibnya Rasul ada berapa? Lainnya ada berapa? Ada 4. Sebutkan Mbak. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Betul sekali. Sifat mustahilnya Rasul ada berapa? Ya Mbak? Ada berapa? 4. Bisa menyebutkan? Bisa. 1. Kidzib. Terus? Balada. Kitman, iya, khianat. Meningkatkan semangat dalam menghafal sifat-sifat Rasul, ya. Mari kita semuanya dengarkan, nanti Bu Guru tampilkan video tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada lagunya ya, nanti kalian bisa tirukan setelah video ini Bu Guru tayangkan. Sekarang perhatikan dulu. Nah, anak-anakku yang soleh dari surga, agar kalian lebih cepat menghafal sifat wajib dan mustahil dari Rasul. Mari kita semangat, oke? Untuk sifat wajib bagi Rasul, sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatona, cerdas. Sebab sifat mustahil bagi Rasul, kidzib, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, bodoh. Gimana? Bisa ya? Ayo kita sama-sama biar lebih semangat lagi, suaranya yang keras. Ada yang mau memimpin? Oke, Mbak Anin, silahkan. Yuk, siap ya. Semuanya harus bunyi tepuknya yang semangat. Yuk kita tirukan.
lagu yang ada di video ini ya, sambil menghafal sifat-sifat Rasul. Oke, silahkan. Sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, aman, menyampaikan, amanah, Terpercaya, amanah. cerdas, Sifat mustahil bagi Rasul. kidip, dusta, Firman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, baladah, bodoh. Oke, semuanya sudah hafal ya sifat-sifat Rasul ya, baik itu sifat wajib ataupun sifat mustahil bagi Rasul. Oke, sekarang Bu Guru akan membagikan tugas untuk kalian ya. Namanya matching card. Nanti di dalam amplop ini ada beberapa kartu sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul yang kemudian nanti kalian tempelkan pada tempat yang sudah Bu Guru siapkan. Ada awan sifat wajib bagi Rasul, ada juga awan sifat mustahil bagi Rasul. Nanti tinggal kalian sesuaikan. Ini dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi nanti semuanya ikut memasangkan. Paham ya? Paham dari penjelasannya Bu Guru? Oke. Sudah siap? Nanti semua kelompoknya, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ya, bisa dimulai dari kelompok 1. Di bawah hasilnya, dibawa ke depan sini. Nanti kalau jawabannya betul semua, anak-anak berikan tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berani mempresentasikan di depan. Sudah? Silakan dipresentasikan. Sifat wajib bagi Rasul. Artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, amanah artinya cerdas, sidik artinya jujur. Ya. Sifat mustahil. Baladah artinya bodoh. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Firman menyembunyikan, kidip artinya bohong. Ya, betul semua ya. Silakan kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Sudah betul ya. Tablik baik sifat wajib maupun sifat mustahil semuanya sudah betul. Silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 2, silakan maju ke depan. Sebelah sana, Mama sebelah sana. Sifat wajib bagi Rasul, sidik jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatona cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul, kizib bohong, kitman menyembunyikan, khianat tidak dapat dipercaya, baladah bodoh. Ya, semuanya betul? Betul ya, sifat wajib ada 4, sidik, amanah, tablik, fatona. Sifat mustahil ada 4 juga, kidib, kitman, khianat, dan baladah. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke.
Setelah tadi kalian menyelesaikan tugas kelompok dan semuanya alhamdulillah jawabannya betul semua, sekarang Bu Guru akan membagikan kalian rubrik aktivitas yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Ya, ini di sini nanti kalian memasangkan sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul sesuai dengan artinya, ya, secara individu. Paham? Paham ya? Ya, Bu Guru bagikan satu persatu. Sudah paham perintahnya? Sudah paham ya perintahnya? Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah dikumpulkan kembali ke Bu Guru ya. Silakan dikumpulkan. Kalian tulis materi hari ini di buku tulis kalian. Sifat-sifat Rasul dibagi menjadi 3. Sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil, kemudian ada sifat jaiz. Kemudian sifat wajib dibagi menjadi 4. Sifat wajib bagi Rasul dibagi menjadi 4. Sifat mustahil bagi Rasul dibagi menjadi 4. Dan sifat jaiznya hanya ada 1. Silahkan ditulis sesuai dengan pemahaman kalian. Setelah kita belajar tentang materi sifat-sifat Rasul, ya, kita tahu bahwa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, kenapa kok Nabi dan Rasul menjadi istimewa? Itu karena memang para Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang terpuji. Banyak ya, sifat wajibnya ada berapa? 4. Sifat mustahilnya ada 4. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Rasul Allah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat sidik, yang artinya jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, ya, tidak pernah berkata bohong. Kemudian apalagi sifatnya amanah, dapat dipercaya. Ada lagi tabligh. Nabi Muhammad selalu menyampaikan sekecil apapun itu wahyu dari Allah pasti disampaikan kepada para umatnya. Tidak ada yang disembunyikan, semua pasti disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cerdas, sangat cerdas, juga bijaksana. Ya, oleh karena itu nanti semuanya harus dapat meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, nah setelah pelajaran hari ini kita tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tugas-tugas Nabi dan Rasul. Gitu ya. Nah, nanti tugas kalian di rumah setelah kalian pulang nanti adalah mempraktekkan, ya, mempraktekkan sifat-sifat Nabi dan Rasul yang sudah kalian pelajari tadi di rumah kepada orang tua, kepada orang-orang di lingkungan sekitar rumah kalian, ya, meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Begitu ya? Siap? Siap meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul? Siap ya. Oke, setelah ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang.
Lebih semangat lagi? Oh iya, senang ya. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan menyudahi pembelajaran hari ini. Silahkan kalian kemas-kemas barang-barang yang ada di depan kalian. Nanti kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Sikap berdoa, tangannya disiapkan ya. Sudah selesai duduk yang rapi, nanti tangannya siap untuk berdoa. Kalau sudah, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Boleh berbaris secara antri untuk keluar dari kelas. Silakan dari barisan ini dulu.